Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Delsya Fitri Dewi. Saya akan menjelaskan mengenai biaya transport dan lokasi pada bagian persaingan sepanjang garis dan lokasi median. Yang pertama, saya akan menjelaskan yakni persaingan sepanjang garis. Nah, persaingan sepanjang garis merupakan pemilihan lokasi yang tepat atau yang menguntungkan bagi seorang penjual yang melayani banyak pembeli yang berbeda pada tempat yang terpisah pula. Nah, para penjual ini juga membandingkan biaya transport yang dikeluarkan untuk pengantaran barang jualannya kepada para pembeli yang ia layani. Di sini kita bisa lihat ada gambar 2.6 persaingan sepanjang garis. Nah, sebagai contoh dalam kasus ini adalah seorang penjual roti yang melayani 5 orang pembeli. Ada pembeli A, pembeli B, pembeli C, pembeli D, dan pembeli E. Nah, pada 5 lokasi ini terdapat titik 1, 3, 5, 8, dan 10 dengan kelipatan jarak yang sama, dengan asumsi bahwa masing-masing pembeli dilayani secara tersendiri. Atau sederhananya penjual mengarah ke lokasi pembeli A, lalu berjalan kembali ke lokasi pembeli B, lalu ke lokasi pembeli C, dan seterusnya hingga lokasi pembeli E. Lalu, jika penjual memilih alternatif lokasi usahanya pada masing-masing lokasi pembeli, maka besarnya biaya transport atau biaya pengantarannya pulang pergi adalah sebagai berikut. Bisa dilihat pada tabel 2.1, yaitu biaya transport atau biaya pengantaran PP dari tempat penjualan ke masing-masing lokasi pembeli. Nah, di sini bisa kita lihat pada kolom A, dari titik A ke titik A jaraknya 0, dari titik A ke titik B jaraknya 2, dari titik A ke titik C jaraknya 4. Nah, di sini kita hitung hingga ke kolom E. Setelah menghitung dari kolom A, B, C, D, dan E, maka kita mendapatkan jumlahnya, yaitu kolom A mendapatkan 44, kolom B 32, kolom C 28, kolom D 34, dan kolom E 46. Nah, dari kelima jumlah ini bisa kita dapatkan jumlah biaya transport atau biaya pengantaran PP-nya. Yang terendah adalah pada titik C sebesar 28. Di sini bisa kita simpulkan bahwa titik C merupakan lokasi usaha bagi penjual roti yang paling menguntungkan atau optimum. Jadi, pemilihan alternatif lokasi usaha sepanjang garis dari jarak 1 sampai 10 yang dilaksanakan di atas itu disebut sebagai persaingan sepanjang garis. Selanjutnya saya akan menjelaskan lokasi median. Lokasi median sendiri juga memiliki konstruksi teoretik yang hampir sama dengan persaingan sepanjang garis. Yang membedakan antara persaingan sepanjang garis dengan lokasi median adalah persaingan sepanjang garis pelayanan penjualan dilakukan oleh satu orang penjual, sedangkan dalam lokasi median penjualan dilayani oleh 2 orang penjual. Seperti yang kita lihat pada gambar 2.7 lokasi median. Nah, contohnya yaitu adanya penjualan es krim kepada banyak pembeli yang tersebar di sepanjang pantai. Masing-masing dari penjual diasumsikan belum mengetahui lokasi optimum yang dipilih sebagai tempat kedudukan bagi usaha penjualannya. Nah, di sini kita akan mencari lokasi optimum agar para penjual es krim bisa melayani pembeli. Nah, pada tahap pertama ada penjualan A dan penjualan B yang menempatkan tempat usahanya dengan jarak yang sama. Meskipun jarak antar ke kiri dan ke kanan sama, ternyata masih terdapat sejumlah pembeli yang belum dapat terlayani, seperti pada jarak antara A dan B. Pada tahap 2, masing-masing penjual A dan penjual B memindahkan tempat penjualannya untuk menjangkau pembeli yang belum terlayani. Namun ternyata masih ada sejumlah pembeli yang belum
terlayani, seperti pada jarak C dan D. Pada tahap ketiga, penjual A dan penjual B kembali melanjutkan pergeseran tempat penjualannya, sehingga jarak penjual A dan penjual B saling berbelakangan. Meskipun jarak daerah pelayanan masing-masing penjual sama, akan tetapi jarak pengantaran kepada para pembeli yang harus dilakukan sangat tidak efisien, karena penjualan yang bersangkutan harus bolak-balik menempuh jarak yang lebih jauh, yang berarti tidak menguntungkan. Pada tahap keempat, para penjual pun menyadari bahwa tempat di separuh jarak dari panjang pantai yang dilayani tidak menguntungkan. Maka, penjual A dan penjual B menempatkan lokasi penjualannya di tengah pantai yang dilayani dua orang penjual tersebut, di mana jarak pelayanan masing-masing penjual A dan penjual B ke kiri dan ke kanan adalah sama, yang berarti tempat penjualan di tengah atau lokasi median tersebut merupakan lokasi optimum yang menguntungkan. Terima kasih sudah mendengarkan. Apabila ada yang kurang dari penjelasan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.